Pencitraan gagal total, halte Bundaran HI kebanjiran, atap bocor. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Ini menjadi unik karena di sini difasilitasi berbagai kegiatan. Satu adalah transfer antar penumpang. Transfer karena di sini merupakan salah satu halte yang paling banyak rute Transjakartanya. Di bawahnya tersambungkan dengan MRT, sehingga ini ada tempat untuk integrasi. Lalu di bagian atasnya dipakai untuk aktivitas penjualan barang-barang kebutuhan orang yang memiliki mobilitas. Ini juga sebuah tempat di mana kita bisa menikmati kawasan Bundaran HI dari ketinggian. Dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Anies tak bisa maksimal saat meresmikan halte Transjakarta Bundaran HI. Anies agak sial karena esoknya sudah mau melepaskan jabatan, maka dia harus menambah daftar prestasi atau peresmian atau gunting pita dan aktivitas sejenisnya. Tapi saat mau meresmikan halte Transjakarta Bundaran HI, terjadilah hujan yang sangat deras sehingga lantai 2 terkena genangan air. Saat Anies memasuki halte Bundaran HI, beberapa warga meminta selfie dan setelah selesai berfoto, Anies pun naik ke lantai 2 halte. Rupanya jalan di atas telah tergenang air hujan. Karena hujan yang sangat lebat, air masuk ke area halte. Dinding halte di lantai 2 ini memang tak seluruhnya tertutup. Tak hanya genangan air, tapi atap halte juga bocor. Ada satu titik di sisi kanan dekat dek yang bocor. Air yang bocor itu ditampung dengan ember. Aduh, gagal deh memamerkan prestasi. Padahal ini adalah peresmian yang terakhir, tapi digagalkan oleh hujan deras. Kalau dulu di pilkada ada kisah jenazah yang diancam tak akan disolatkan atau ditolak bumi, maka kali ini ada kisah halte yang menolak diresmikan. Agak kurang nyambung sih, tapi anggap saja cocok. Saya nggak paham ya, kenapa sih bisa bocor di bagian atap? Kalau air merembes masuk karena air hujan masih bisa dimaklumi karena dinding halte tidak seluruhnya tertutup. Tapi kalau atap bocor mungkin pengerjaan belum selesai atau sudah selesai tapi tidak teliti. Atau mungkin karena buru-buru dikerjakan agar selesai dan bisa diresmikan oleh Anies. Nah, ini mirip banget dengan atap tribun sirkuit Formula E yang roboh kena hujan deras dan pagar pembatas Stadion JIS yang ambruk saat peresmian. Dan sekarang atap halte pun bocor. Ada apa ini? Tolong jangan tanya Anies kenapa halte bisa tergenang air. Nanti kalian bakal pusing mendengarkan penjelasannya. Bukan salah atap yang bocor, tapi salah air hujan yang turun secara bersamaan. Padahal kalau air hujan turun dengan tertib dan antri, pastilah nggak akan deras dan halte nggak akan kemasukan air. Nah, perlu diketahui, halte Bundaran HI belum selesai direvitalisasi. Masih ada pengerjaan khususnya di lantai 2 halte. Tapi Anies sudah terlalu kebelet membuat pencitraan sehingga memaksakan diri agar diresmikan. Benar-benar parah sekali si Anies ini. Belum lama ini Anies sudah meresmikan fasilitas pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang meski belum rampung pengerjaannya. Apa sih maksudnya meresmikan sesuatu yang belum selesai dikerjakan? Kalau bukan karena terlalu bernafsu ingin pencitraan. Dan lucunya lagi, halte pun diresmikan. Level Anies sebagai gubernur hanya sekelas meresmikan hal nggak penting, gunting pita dan bersilat lidah. Mungkin ini tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita, sekaligus sebagai tamparan telak kepada Anies, bahwa segala sesuatu yang dipaksakan, meski belum waktunya akan berbuah malu. Alam memperlihatkan kepada kita, inilah akibat kerja demi pencitraan. Padahal keluarganya Anies juga hadir loh di lokasi peresmian. Apa nggak malu tuh? Keluarganya seperti diberikan kesempatan untuk melihat hasil kerja Anies. Mungkin air hujan protes karena pernah bilang Jakarta banjir karena air hujan turun secara bersamaan. Niat Anies akhirnya terbongkar oleh alam melalui hujan. Seandainya tidak hujan maka peresmian akan berjalan lancar. Meski belum rampung, nggak akan ada masalah.
tetap bisa diresmikan, dipamerkan lalu dijadikan sebagai bukti prestasi tambahan. Prestasi sudah banyak tapi terasa kurang banyak. Anies sangat rakus penghargaan dan prestasi. Belum lama ini dia pernah bilang kerap kekurangan waktu untuk menceritakan prestasi DKI Jakarta. Itu pun dirasa masih belum cukup. Sampai-sampai proyek yang belum selesai pun dipaksa diresmikan olehnya. Beda dengan Jokowi yang meresmikan proyek infrastruktur saat sudah selesai. Bahkan kadang baru meresmikannya setelah beberapa waktu difungsikan. Gak pernah kita dengar Jokowi meresmikan proyek yang belum rampung 100% demi pencitraan. Ya bisa dibayangkan dong betapa parahnya Anies. Dan saking kebeletnya, terkesan memaksa meresmikan karena sudah tidak ada waktu lagi. Sisa waktu tinggal 1 hari sebelum melepaskan jabatan gubernur. Ada peluang secuil pun tidak akan dia lepaskan. Orang lain tidak boleh kebagian. Sungguh pemimpin yang sangat serakah dan terlalu kebelet pencitraan. Bagaimana menurut Anda? Ada program jalur sepeda Anies gagal total. Katanya buat sepeda, lah kok malah buat parkir liar? Program bubrah. Gue pernah bahas di YouTube gue panjang lebar, ada yang judulnya DP 0 besar. Gue ngebahas yang mana intinya sih sebenarnya programnya gagal. Nah itu aja. Lu. Gagal. Tuh, Panji tim saya sengaja bilang gagal kok sampean ngeyel. Anies dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Di penghujung kepemimpinan Anies Baswedan, Anies harus mawas diri, tahu diri bahwa dia gagal memimpin Jakarta. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian baru-baru ini mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam membuat program jalur sepeda. Lewat akun Twitter pribadinya, ia mengunggah video yang memperlihatkan bahwa jalur sepeda yang dibuat Anies tidak digunakan sebagaimana mestinya, namun malah digunakan untuk parkir mobil liar. Dalam narasi cuitannya, ia menilai bahwa program tersebut merupakan ide bego dari sang gubernur. Ya, sontak saja unggahan dari Leverdi tersebut langsung mendapat tanggapan dari warganet. Kata seorang warganet dengan nama Laskar Wagimandip, kebegoan yang pakai APBD, cemawan bacot yang bisa begini, cebong mana ngerti. Kemudian kata Pak Jenggot _ gegara Anies semua jadi koyo wong kundeng kabeh. Wah syuh. Netizen dengan nama Kopi _ Surga menilai bahwa ini akibat kalkulator gubernurnya bodol. Bahkan Jakarta punya sejarah untuk anak cucu dari begonya gubernur versi Google. Meskipun begitu, gubernur merupakan juara bertahan sebagai gubernur terbego sedunia. Belum ada loh yang ngalahin, lagi didaftarkan pula masuk Book of Record. Hebat ya, nggak tertandingilah kebegoannya. Seperti kata netizen @ilertel, luar biasa buegonya, sungguh gubernur yang gak punya otak dan nalarnya gak main. Setiap tahun orang ribut dengan kemacetan akibat kendaraan bertambah terus, sedangkan lahan untuk jalan sudah gak ada. Lalu bagaimana mau bisa atasi kemacetan? Buego kan? Nah, seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penambahan jalur sepeda ibu kota kini tak lagi menggunakan pot beton sebagai pembatas. Pembatas jalur sepeda akan ditanam stick cone agar tak terlalu makan jalan. Pemasangan stick cone sebagai pembatas jalur sepeda itu contohnya bisa dilihat di Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta menargetkan ada 300 km jalur sepeda hingga akhir 2022 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Wagub DKI Ahmad Riza Patria melalui akun Instagramnya 23 September 2022 silam. Dari 195 km jalur sepeda yang akan dibangun hingga akhir tahun, 40,06 km diantaranya merupakan lajur sepeda terproteksi, 154,73 km lajur berbagi, 1,67 km di atas trotoar.
Ya niatnya bagus sih, ingin memberikan kenyamanan dari pengguna sepeda. Tapi jika tidak ada ketegasan dalam menindak para pengguna mobil tersebut, ya salah gubernur juga. Sebenarnya ini bukan salah dari pengguna mobil yang parkir di jalur tersebut. Tapi ini salah gubernur yang membuat program tersebut terjadi. Karena jalan yang seharusnya menjadi jalur utama untuk pengguna kendaraan mobil atau motor dipotong dan digunakan untuk jalur sepeda. Yang mana jalur tersebut terlalu besar untuk pengguna sepeda, jadi bisa disalahgunakan untuk parkir mobil. Aduh, mungkin sekarang apa-apa harus diviralkan dulu kali ya biar heboh, lalu bisa mendapatkan perhatian. Kalau tidak mungkin akan dibiarkan saja entah sampai kapan. Mungkin sampai kucing bisa nyanyi lagu dangdut. Kenapa sih Jakarta harus memiliki pemimpin yang modelnya kayak gini sih? Jawaban yang diberikan kadang lucu, kadang gak masuk akal, kadang membingungkan, kadang gak profesional. Masa warga mau dipimpin dengan pemimpin konyol seperti itu? Ayolah nih, Jakarta bukan Belanda, Inggris, Italia, atau negara Eropa lain yang mungkin hendak ditiru oleh Pemprov DKI Jakarta biar terlihat keren karena sekelas ibu kota Indonesia memiliki jalur sepeda khusus. Kondisi jalanan dan sistem transportasi di Jakarta masihlah jauh dari mendekati kata ideal untuk memanjakan jalur bagi para pesepeda dengan mengizinkan mereka melintasi ruas jalan di luar jalur khusus sepeda, baik pada jam ataupun hari tertentu pada masa weekend. Mending fokus aja tuh benahi macetnya. Tapi mana bisa, 16 Oktober kan lengser. Jadi bagaimana menurut Anda?